Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 tekstil 1 atau kimia tekstil 1. Untuk 2 jam pertama, mohon maaf Ibu tidak bisa untuk masuk kelas dulu, tapi nanti setelah zuhur, Ibu akan masuk kelas untuk praktikum. Nah, karena ada keperluan, jadi Ibu tidak bisa masuk dulu untuk pelajaran pada jam yang pertama di mata pelajaran Ibu PAZW. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu untuk pertemuan minggu ini kita masih pencelupan kain kapas dengan jet warna direk. Prosesnya masih sama dengan pencelupan yang kemarin. Jadi kita melakukan ulang ya karena proses yang kemarin itu tidak sesuai dengan prosedur. Tidak sesuai prosedurnya adalah pada proses 60 menit ya. Oke. Nah, supaya hasilnya lebih bagus dan kalian juga lebih paham, makanya Ibu ulangi lagi di pertemuan kali ini, oke? Untuk yang pertama, yang harus kalian lakukan adalah untuk pencelupan ini adalah persiapan alat dan bahan. Jadi, nanti kalian tolong pinjam alat ke Pak Indra. Pinjam alatnya adalah sesuai dengan yang ada di job sheet. Job sheet-nya sudah Ibu bagikan soft file-nya. Nah, tapi untukmu kan karena kemarin sesuai dengan jumlah anggota, kalau untuk sekarang meminjam mugnya 1 orang 2 mug supaya prosesnya lebih cepat. Nah, di sini kalau kalian sudah meminjam alat, tolong alatnya dicuci karena ada kemungkinan teman kalian yang sebelumnya ataupun siapa kelas yang lainnya atau bekas dari manapun itu mencucinya tidak bersih. Walaupun tidak terlihat ada jet warna, tapi ada jet lain yang bisa mengganggu proses pencelupan. Kalau alatnya sudah dicuci, kalian cek juga bahannya sudah ada atau belum, persiapkan. Kemudian kalian timbang kain kapasnya, berapa beratnya. Kalau misalnya beratnya berbeda dengan minggu kemarin, kalian hitung kembali ya, menghitung resep. Resep yang dihitung adalah hitung resep pencelupan, hitung resep iring, dan hitung resep pencucian. Nah, dihitung dulu semua resepnya supaya kalian nanti mudah proses pencelupannya. Kalau sudah menghitung resep, kalian satu kelompok membuat larutan induk. Larutan induknya cat warnanya harus sesuai ya. Cat warnanya harus sesuai dengan nama kelompok. Maaf, nomor kelompok. Misalnya kelompok 1 berarti cat warnanya yang ada label nomor 1, kelompok 2, dan seterusnya juga sama seperti itu. Mengingatkan kembali untuk membuat larutan induk itu sebanyak 200 ml. Ini jadinya ya 200 ml. Nah, 200 ml itu terdiri dari apa? Airnya 198 ml air hangat, cat warnanya sebanyak 2 gram. Nah, kemudian dilarutkan ya di dalam gelas kimia yang berukuran 250 atau 200 ml. Nah, kemudian larutan induknya diaduk dan disimpan untuk digunakan proses pencelupan. Kalau larutan induk sudah siap, silakan masing-masing anggota kelompok kalian menyiapkan larutan celup. Nah, untuk menyiapkan larutan celup ini, kalian masukkan air ke dalam mug ya sesuai hasil perhitungan. Ini dilihatnya dari kebutuhan larutan. Ya, yang paling terakhir. Awas jangan sampai salah. Air yang dimasukkan adalah hasil dari perhitungan kebutuhan larutan. Yang paling bawah ya kalau di resep pencelupan. Kemudian kalian ambil pembasah atau tipol. Di pipet masukkan ke dalam mug. Nah, di pipet itu menggunakan pipet yang kecil yang ukuran 1 mili. Banyaknya sesuai hasil perhitungan resep. Kemudian kalau sudah dimasukkan pembasahnya, kalian masukkan cat warna dari larutan induk yang tadi kalian buat di sini. Nah, larutan cat warnanya ambilnya dari larutan induk yang sudah dibuat sebelumnya. Pipet berapa kebutuhan cat warna kalian sesuai dengan hasil perhitungan resep. Kalau sudah, aduk-aduk larutan celupnya, kemudian simpan terlebih dahulu. Jangan dulu memasukkan kain ke dalam mug ya. Kalau misalnya karena gini, sekarang itu kita harus semuanya tidak boleh ada yang di dalam lab pada saat waktunya sholat zuhur ya. Jadi
ketika sholat zuhur, kalian harus ada di masjid dan yang tidak sholat ada di luar kelas ya. Nah, jadi nanti kainnya dimasukkannya adalah setelah sholat zuhur. Baru kalian masukkan kainnya ya. Kemudian diproses selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit diproses, angkat kainnya. Kemudian kalian sudah menimbang NaCl kan sebelumnya. Nah, NaCl yang timbang itu jangan langsung dimasukkan semuanya di depan, tapi dibagi ke dalam 3 bagian. Nah, sebelumnya kita lihat di skema prosesnya. Oke, kita skema proses. Nah, di sini ada skema proses. Nah, kalian bisa lihat ya, dimasukkan NaCl-nya itu 3 bagian. Yang pertama diproses dulu selama 15 menit ya. Diproses selama 15 menit. Kemudian ini kurang besar mungkin kelihatannya. Nah, oke. Sorry. Kalian proses selama 15 menit. Setelah 15 menit diprosesnya suhu ruangan ya. Suhu ruangan jangan dulu dipanaskan. Di sini kalau sudah 15 menit kalian masukkan NaCl yang pertama, dimasukkan di sini. Jangan lupa ketika memasukkan NaCl, silakan angkat dulu kainnya, dipegang pakai tangan, diangkat, kemudian masukin NaCl-nya, aduk-aduk, baru masukkan kembali kainnya. Diproses ya, supaya cepat naiknya suhunya, silakan proses di kompor ya, di kompor yang belakang itu sampai suhunya naik 80 derajat. Kalau setelah dicek suhunya sudah naik di sini, sudah 80 derajat ya. Nanti kalian sama angkat lagi kainnya, masukin NaCl, aduk-aduk, masukin lagi kainnya, proses sampai harusnya di sini suhunya sampai 100 derajat, tapi untuk sampai 100 derajat itu kan agak sulit. Jadi sampai si kainnya itu maaf, airnya itu sampai kayak kalian masak air panas sampai mendidih ada gelembung-gelembungnya atau ngabuluk bahasa Sundanya ya. Nah, sampai udah ada gelembung-gelembung itu kalian angkat lagi, masukin lagi NaCl yang ketiga ya. Kemudian kalian prosesnya pindah kalau sudah airnya itu sudah ada gelembung-gelembung, kalau itu menandakan sudah mendidih, kalian pindah ke bunsen. Di bunsen hitung prosesnya selama 60 menit. Kalau sudah 60 menit ya, sudah diproses nih selama 60 menit. Proses. Nah, untuk selama proses ini jangan ditinggalkan. Harus diaduk sesekali ya, dan tolong juga ketika masukkan NaCl diaduk dengan benar, harus sampai NaCl-nya tuh pada saat diaduk benar-benar larut. Jangan sampai nanti ketika selesai proses ternyata masih ada NaCl yang tidak teraduk ya. Proses selama 60 menit, aduk-aduk sesekali, jangan dibiarkan ya. Terus kemudian kalau sudah 60 menit, kalian siapkan larutan iring. Boleh, tadi kan kita punya mugnya 2 ya. Nah, kalian bilas dulu sebentar pakai di air mengalir, kemudian kainnya dibagi 2 ya. Nah, di sini kita tulis lagi, kain dibagi 2. Oke, kainnya dibagi 2 ya, dipotong bagi 2. Nah, jadi ada yang diproses iring ya, dan tanpa proses iring. Oke. Untuk yang diproses iring, untuk menandainya, kalian potong, setelah dipotong bagi 2, dikasih gunting 1 untuk menandai kalau itu iring. Yang tidak diiring, kalian tidak usah memberi tanda gunting 1 ya. Cukup yang diiring saja yang digunting ujungnya sedikit.
tanda kayak sobek. Nah, kalau sudah, yang tadi kain yang tadi yang satu, yang diiring itu proses yang digunting satu itu proses iring. Proses iringnya kalian nanti siapkan dulu air hangat. Nah, biasanya kan di belakang itu suka ada masak air ya. Nah, kalian ambil kalau suhunya lebih dari 60 derajat, kalian campur dengan air dingin. Tapi ukuran airnya sesuai dengan perhitungan resep. Ingat, air itu hasil perhitungan resep di kebutuhan larutan, ya. Kalau sudah dimasukkan airnya, cek suhunya berapa. Kalau suhunya masih di bawah 60, silakan panaskan cukup di bunsen aja. Kemudian jangan lupa masukkan kalium. Bentar ya, ya, kalau misalnya sudah airnya cukup 60 derajat atau belum, silakan panaskan di bunsen, masukkan kalium karbonat, aduk-aduk, baru masukkan kain yang diiring. Iring dilakukan selama 20 sampai 30 menit. Di sini kita diproses 20 menit aja ya, nggak usah sampai 30 menit. Nah, kemudian di sini setelah melakukan proses iring, setelah proses iring ini, kan proses iring ini dilakukan selama 20 menit. Nah, selama 20 menit ini ya, jangan terus-terusan dipanaskan di bunsen. Tetap dicek suhunya. Kalau misalnya sudah 60 atau lebih dari 60, silakan turunkan. Jadi tetap diproses tapi diturunkan, tidak di atas bunsen. Tapi ketika sebelum 20 menit dan suhunya turun, silakan panaskan kembali sampai mencapai 60. Setelah 60 turunkan kembali. Itu dilakukan selama 20 menit. Nah, setelah selesai 20 menit nih, sudah 20 menit diproses iring, kalian melakukan proses pencucian. Ada resep proses pencucian ya. Pencucian itu pakai tipol sabunnya itu dan juga pakai N2CO3. Silakan untuk pencucian ini kalian boleh digabungkan antara kain yang diiring dan tidak diiring. Ya, silakan digabungkan. Kemudian setelah digabungkan, kalian dicuci selama proses pencuciannya ini adalah selama suhunya 70 derajat Celcius. Tujuh puluh 70 derajat Celcius ya selama 10 menit. Oke. Kalau sudah, kalau misalnya kalian sudah ya melakukan pencucian yang 70 derajat selama 10 menit, disatukan ya dua-duanya kainnya. Kemudian kalian melakukan proses pencucian panas ya. Udah melakukan proses pencucian sabun selama 10 menit, cuci panas, ini juga dua-duanya digabungkan. Cuci panas itu pakai air yang di belakang aja. Untuk kebutuhan larutannya sama atau secukupnya aja boleh untuk cuci panas. Cuci panas itu suhunya sama dengan proses pencucian. Tapi sebenarnya untuk air panas di belakang aja cukup, sama melakukannya selama 10 menit, kemudian pencucian dingin. Nah, pencucian dingin itu dilakukannya ialah dibilas ya. Dibilas aja dengan air mengalir. Kalau sudah dibilas, silakan kalian keringkannya dengan cara disetrika ya. Disetrika sampai benar-benar kering. Nah, kalau sudah begitu berarti prosesnya sudah selesai. Karena prosesnya lumayan lama, 60 menit daripada kalian lari-lari ke sana kemari ngobrol nggak jelas ya.
jadi nggak fokus juga. Nah, selama proses yang 60 menit itu, silakan kalian sambil membuat laporan. Laporannya ada di job sheet yang telah Ibu berikan ya. Ingat ini formatnya. Buku laporannya Ibu minta yang buku besar. Yang buku besar yang udah Ibu tunjukkan dan disampul sesuai dengan kelasnya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bukunya bukan buku yang besar, Ibu akan kembalikan lagi dan tidak diterima laporannya. Mohon maaf sebelumnya. Tapi biar seragam supaya nanti kalau misalnya ada ya apa namanya? Tidak mungkin tertukar sama kelas lain. Takutnya nanti sampulnya ada yang sama. Oke? Di sini ingat ya, ini laporannya, tujuan, laporannya, landasan teorinya udah pernah Ibu kasih di yang job sheet sebelumnya. Terus bahan dan zatnya ini tulis ya, peralatannya ditulis. Kemudian resep pencelupannya ini juga ditulis. Nah, jangan lupa nih, setelah resep pencelupan ini ditambahkan juga perhitungan zat ya. Ditulis lagi nih perhitungannya di sini. Perhitungannya sesuai dengan perhitungan yang kalian di kotretan yang baru ya, yang hasil menghitung yang baru. Fungsi zat, silahkan cari tahu. Skema prosesnya ini digambar lagi di buku laporan. Kemudian ada cara kerja. Nah, sebenarnya Ibu minta satu lagi di sini adalah yang, maaf, sebelum cara kerja, ini ke diagram alir. Diagram alir itu yang tadi Ibu jelaskan kalian. Ya, udah diagram alir baru cara kerja. Setelah cara kerja, nah ini hasil praktikum. Nah, hasilnya ini adalah kain hasil sebelum pengerjaan iring. Ini yang tanpa diiring. Jadi hasilnya itu adalah kain sekelompok. Ya, kalau sekelompoknya itu ada 5 orang berarti 5 kain. Kalau ada 6 orang 6 kain. Nah, ini sesuai dengan variasi NaCl-nya. Kalau kalian 6 orang berarti sampai 60 ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Berarti 6 kotak. Ya, ingat jangan lupa NaCl-nya itu dibagi-bagi ya. Lihat di resepnya itu, kita balik lagi dulu ke resep ya. Nah, di resepnya itu di sini yang pencelupan. Nah, ini ada variasi. Nah, variasinya adalah variasinya adalah 10 sampai karena T1 itu ada 6 orang satu kelompoknya berarti 10 sampai 60. Dibagi-bagi ya, ingat. Nah, udah gitu, kalau udah ini dibagi-bagi, perhitungannya sesuai dengan variasi resep yang dibagikan. Untuk pencelupan, jangan lupa juga dihitung resep pembangkitannya dengan kalium bikromat. Nah, untuk perhitungan resep kalium bikromat ini sesuai dengan ada yang di resep ya. Kalau di resepnya hanya kalium bikromat dan 2%, berarti kalium bikromat aja yang dihitung. Dan 2% itu berarti 2/100 dikali berat bahan. Oke. Tinggal berarti kalian hanya menghitungnya itu adalah plot, kemudian kalium bikromatnya, kemudian sama kebutuhan larutan itu yang dihitung. Nah, sedangkan kalau di penyabunan, karena ini ada 2, ada Na2CO3 zat pembasah, berarti yang dihitungnya adalah plot, kemudian Na2CO3 zat pembasah, dan kebutuhan larutan. Itu yang dihitung di perhitungan resep. Oke, kita kembali lagi ke hasil praktikum. Hasil praktikumnya ini semua yang ditempel kainnya ya, kain kalian tempel yang tanpa pengerjaan iring, tempel semuanya. Kemudian ini nanti kan ada pengujian tahan luntur warna kain hasil tanpa pengerjaan iring. Nanti kita akan uji hasil proses pencelupan direknya. Oke, yang ini nanti ada penilaian, cara penilaiannya. Nanti kalau sudah, penilaiannya bisa ditulis berapa nilai pengujiannya. Oke. Kemudian di sini ada kain hasil pengerjaan dengan iring, ditempel nih kainnya di sini. Nah, di bawahnya dikasih nilai pengujian tahan luntur warnanya. Nah, terakhir diskusi. Nah, untuk diskusi ini silakan kalian tuliskan apa yang terjadi selama proses. Kalau selama proses itu ada masalah, silakan tuliskan. Misalnya, saya itu kainnya belang. Kenapa ya? Ternyata waktu saya lihat ternyata masih ada sisa NaCl yang tidak
larutkan atau diaduk tidak sempurna. Atau misalnya, kain saya ternyata, warnanya lebih muda dibandingkan saya 40 gram, tapi NaCl-nya 40 gram, maaf, tapi warnanya lebih muda dari yang 30 gram. Nah, itu harus dicari tahu, diingat-ingat masalahnya apa, itu yang harus dicari tahu. Oke, kalau sudah diskusi silakan didiskusikan kalaupun ada masalah, tapi tetap apapun itu harus tetap didiskusikan. Kemudian kesimpulan. Nah, dibahas nih proses pencelupan yang kain yang dihasilkan tuh gimana. Terus konsentrasi itu NaCl itu berpengaruhnya kemana. Proses pengerjaan iring juga pengaruhnya kemana ini di kesimpulan. Ini sudah beres laporannya. Nah, kalau sudah nanti bisa dikumpulkan. Ingat ya, semua komponen yang ada di laporan harus ada. Nah, untuk video ini nanti akan Ibu share linknya. Kemudian untuk soft file-nya akan Ibu bagikan juga di grup ya. Oke, untuk penjelasan praktikum hari ini cukup sekian. Semoga kalian dapat memahaminya, semoga dapat menjalankan praktikum dengan baik. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.